sebetulnya tidak ada sama sekali dalam bayangan beliau itu bisa menjadi seorang gubernur Provinsi Maluku Utara. Yang pertama adalah ASN adalah pelayan masyarakat, bukan pegawai kantor. Saya mengharapkan setiap kebijakan, setiap langkah yang Bapak Ibu ambil, mulai dari pimpinan OPD, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan pada para honor, dasar berpikirnya adalah apakah program yang kami buat, apakah kebijakan yang kami buat, apakah langkah yang kami buat mempunyai dampak langsung bermanfaat bagi masyarakat. Karena masyarakat, karena rakyat Maluku Utara, Bapak Ibu ada di sini, saya ada di sini, Bapak Ibu digaji oleh uang rakyat, dan saya dipilih oleh rakyat. Iya, saya itu masih tertarik sekali untuk membahas sosok Gubernur Provinsi Maluku Utara ya, Ibu Shirley Laos. Kenapa saya masih tertarik ya? Karena sebenarnya sosok beliau ini cukup unik ya. Terutama terkait dengan perjalanan politik beliau. Jadi sebetulnya tidak ada sama sekali dalam bayangan beliau itu bisa menjadi seorang gubernur Provinsi Maluku Utara. Karena dulu yang maju sebagai calon gubernur itu suaminya, yaitu Pak Beni Laos yang sebelumnya dia pernah menjadi bupati selama 2 periode. Tapi pada saat kampanye, ya speedboat mereka mengalami kecelakaan ya, terbakar di pelabuhan dan Pak Beni Laos itu meninggal dunia. Termasuk Ibu Shirley sendiri juga, beliau juga mengalami kecelakaan ya. Beliau menderita luka-luka dan juga dirawat di Jakarta. Namun tinggal beberapa waktu lagi mau pemilihan pada 27 November 2024 itu, partai-partai pengusung ini sepakat untuk mencalonkan Ibu Shirley ini sebagai calon gubernur menggantikan suaminya Pak Beni Laos. Dan ternyata kompetisi itu mereka lah yang berhasil keluar sebagai pemenang dan Ibu Shirley duduk sebagai gubernur saat ini. Mereka baru saja dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Jadi pada saat beliau itu maju sebagai calon gubernur menggantikan suaminya itu, ya banyak nada-nada pesimistis, terutama ya para pendukung lawan politik ya. Ya saya kira itu wajar ya dan itu di mana saja ya. Jadi biasanya kalau lawan politik itu selalu mereka memberikan pernyataan-pernyataan ya yang justru ya merendahkan pasangan calon lainnya. Dimanapun itu di Republik ini ya, tidak hanya di Maluku Utara. Di daerah lain juga pasti mengalami hal yang sama. Jadi banyak orang pesimistis, terutama terkait kemampuan beliau. Ya kan, karena selama ini kan beliau hanya sebagai ya istrinya Pak Beni Laos itu. Ya. Tapi ternyata beliau menjadi gubernur ya dipilih oleh masyarakat Provinsi Maluku Utara. Ini luar biasa, perjalanan politik yang cukup unik ya. Namun ternyata apa yang terjadi ya? Jadi di luar perkiraan ya. Di luar bayangan orang bahwa ternyata Ibu Shirley itu memang selain parasnya cantik, juga cerdas. Jadi Anda mungkin sudah menonton ya di video saya sebelumnya bagaimana beliau menyampaikan pidato perdananya di depan ya anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan para undangan yang hadir itu berbicara tanpa teks.
Jadi sewaktu saya menonton video itu, dalam pikiran saya itu, beliau ini benar-benar menguasai masalah yang ada di Provinsi Maluku Utara dan tahu cara menyelesaikannya. Dan biasanya orang kalau tahu ya masalahnya, pasti dia tahu juga cara menyelesaikannya. Jadi kalau dia menguasai masalah, bagaimana cara menyelesaikannya, pasti dia berbicara sangat lancar. Ya kan? Ya sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Shirley itu. Jadi beliau pidato ya tanpa teks. Kalau saya lihat itu ya, itu tanpa selembar teks itu. Bahkan dia hafal undang-undang dan pasal-pasal. Anda bisa bayangkan ya. Ini di luar dugaan orang. Artinya beliau berhasil mengubah pesimistis masyarakat itu menjadi optimis. Dan saat ini banyak sekali yang mendukung. Ya, ditambah lagi dengan ya pernyataan beliau pada saat apel perdana dengan ASN Provinsi Maluku Utara itu kemarin, dengan jelas mengatakan bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan pekerja kantor. Maka dia meminta para ASN di Provinsi Maluku Utara itu untuk responsif, bekerja cepat, melayani masyarakat karena dirinya termasuk juga ASN di sana itu digaji oleh masyarakat. Menurut saya ini mindset, cara pandang seorang pemimpin yang luar biasa. Ya mungkin jarang itu kita temukan di pemimpin lain. Kan? Meskipun ini baru di awal-awal masa kepemimpinannya ya. Tapi menurut saya ini sesuatu yang baik. Ada tanda-tanda yang baik. Ada tanda-tanda yang bagus untuk membangun Maluku Utara itu. Saya pikir ya apa dilakukan oleh Ibu Shirley itu juga bisa dilakukan di daerah lain. Apalagi beliau kemarin mengatakan dengan tegas bahwa ya mulai menerapkan sekolah gratis di Provinsi Maluku Utara itu minimal untuk sekolah-sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta itu dia mulainya tahun depan atau tahun 2026 karena masalah fiskal, ya kan? Ini luar biasa loh, ya kan? Nah, ide-ide seperti ini, keputusan-keputusan monumental, berlian seperti ini, perlu juga diterapkan di daerah lain. Ya kan? Jadi, mereka jangan hanya mengharapkan APBD, ya kan? Tapi juga harus mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk membangun daerah itu. Jangan sampai banyak daerah selama ini, banyak pemimpin selama ini, baik gubernur, ya, bupati, wali kota yang mereka selalu mengandalkan APBD tanpa mencari sumber-sumber lain untuk membangun daerah itu. Menurut saya langkah strategis yang dilakukan oleh Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara itu harus juga dilakukan di daerah lain. Silakan Anda sendiri ya mencari tahu seperti apa profil seorang Ibu Shirley itu. Menurut saya ini salah satu pemimpin masa depan di negeri ini ya. Mungkin saat ini dia menjadi gubernur, besok-besok dia menjadi menteri, atau mungkin dia bisa menjadi calon presiden, calon wakil presiden, kalau ada partai yang mengusung beliau. Dan saya sebagai masyarakat Indonesia mendukung beliau. Sangat mendukung. Optimis bahwa di tangan beliau Maluku Utara itu akan terbang tinggi. Ya. Ya. Itu saja yang ingin saya katakan ya, bahwa memang Ibu Shirley itu selain parasnya cantik juga cerdas ya. Beliau sudah membuktikan ya bahwa beliau memiliki kemampuan. Kalau selama ini orang mencerca beliau ya kan, mengatakan bahwa beliau tidak punya kemampuan, pesimistis, sekarang beliau mengubahnya menjadi optimis dengan dia menunjukkan kemampuan dia, menunjukkan integritas dia sebagai seorang gubernur Maluku Utara. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Sukses buat semuanya.